Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita diberikan kesempatan hari ini untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Segala pujian dan syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur, mengucap syukur untuk segala kasih kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh berada di tempat yang terbaik, yaitu di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Dan kami tahu Tuhan firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, sehingga kami semua pulang mendapat berkat daripada firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mempersiapkan apa yang Tuhan rindukan untuk disampaikan kepada kami semua atau melalui hamba-Nya. Dan urapan Tuhan turun atas hamba-Nya. Begitu pula urapan Tuhan turun juga atas kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang akan memimpin ibadah ini. Tuhan yang akan memberikan kami berkat. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Dan kami pulang mendapat berkat yang besar daripada Tuhan.
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka untuk mereka boleh bisa tiba sampai di tempat ini tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, ya, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita sama-sama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Amin. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik
kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, biarlah mata kedalamnya sih. Haleluya, yes Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu, yes Tuhan, biarlah batang keranamaya siaranamaya di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Oh, kami menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Kami menikmati kemurahan-Mu. Haleluya. Yang siap bersuka cita bersama-sama dengan saya katakan amin. Yes, beri salam kanan kiri muka belakang saudara. Kita punya Allah yang besar. Amin. Haleluya. Glory. Woo. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Alangkah besar Dia, sungguh amat besar. Ya, Dia miliki kuasa besar. Kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia.
Tuhan kita sungguh luar biasa. Amin. Bapak Ibu siap lebih lagi buat Tuhan, sebab Dia jadikan kita lebih dari pemenang. Bukan hanya pemenang saja ya, lebih dari pemenang. Amin. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih semangat lagi dong buat Tuhan. Oleh kuasa darah, jika Allah kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, oh, oh. Kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah Dilihat siapa dapat melawan. kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan nama Yesus, Yesus Raja segala raja. haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan semuanya untuk Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, amin Tuhan. Ini selalu kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan lambang Yesus, Yesus Raja segala raja. haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ya, semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Woo! Oh, oh. Ikuti saya. Saya lebih dari pemenang semua. Lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih, haleluya. Saya lebih dari pemenang. Ya, kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Yes, kami persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pada minggu keempat ini kita akan memberikan persembahan Natal. Kita persiapkan persembahan kita. Yang belum menerima amplop bisa diambil di pintu depan. Mari yang bertugas, mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara kami sepanjang hidup kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami berkesempatan untuk memberikan persembahan Natal ya Bapa.
Semua kami kembalikan hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkannya Tuhan untuk ibadah perayaan Natal tanggal 10 Desember nanti ya Bapak dalam tangan-Mu Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Gembala, memberkati Ketua Natal, seluruh koordinator Natal dan beserta seluruh jemaat yang boleh hadir ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes, haleluya Tuhan. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, I will always be. It's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Kita naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, I will always be. It always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Jesus, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh Jesus, Jesus. And everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you.
Jesus, Jesus. center of my life. Come on, Jamaat, lift up your hands and sing. Jesus, center of. Mari umat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Kita angkat tangan kita kepada Oh, yes, Tuhan. Lord. Oh Yesus. Every hands and be lifted up and worship Him. Come on. Mari umat Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita sembah Dia. Come on, say it powerfully. Let's lift up our hands and worship Him. Mari kita angkat tangan kita dan mari kita sembah Tuhan. Come on, give Him praise, give Him honor. Kita naikkan setiap pujian, He setiap is the sembah center kita. of everything. Yes. He is the center of everything. Bahwa Tuhan Dia adalah pusat dari segalanya di dalam hidup kita. And He is here this morning. Come on. Dan Tuhan Dia berada di sini di tengah-tengah kita pagi hari ini. Come on, lift up your hands and lift up your voice and praise Ya. Him. Dan mari kita naikkan tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Oh, we Puji praise you, Dia, Lord. Yesus. Yes, Yesus. We Kami worship you, sembah, menyembah-Mu. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles. There is no one else like you. Come on, church, lift your hands and lift your voice and sing. Mari umat Tuhan, naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Yes, yes, For Lord. you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one like Jesus. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Do you believe that nobody is like Jesus? Apakah saudara percaya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan Tuhan To kita? protect you, Bahwa Tuhan Dia yang melindungi kita, to bless you, untuk memberkati kita, to keep you safe and sound. yes, untuk menyelamatkan kita. There is no one like Jesus. Tidak ada seorang pun yang sama seperti Yesus. Father, we give you all the glory and honor this morning. Ya Bapa, kami berikan Tuhan setiap hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. And you are the center of this morning service. Dan Engkau adalah pusat Tuhan dari peribadatan kami pada pagi hari ini. You are the VIP of today. Engkau adalah tamu VIP-nya Tuhan pada pagi hari ini. You are the important guest for us, Lord. Engkau adalah tamu penting kami Tuhan pada pagi hari ini. And wherever you are, there are miracles. Dan dimanapun Tuhan Engkau berada, di sana ada mujizat. Father, this morning, as your children, not as a slave, but as your children, we have come together here to worship you and to listen to your voice. Ya Bapa, pagi hari ini kami datang Tuhan, bukan lagi sebagai hamba, tetapi bukan sebagai budak, tetapi kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Father, we pray that let your voice speak to us this morning. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu, dan bicaralah Tuhan, kami ingin mendengarnya. We want to listen to you, Lord. Dan kami ingin mendengarkan Tuhan setiap perkataan-Mu. Show us from the scripture that how much you love us. Dan tunjukkan Tuhan melalui firman-Mu, bagaimana Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Show through the scriptures that how much you care for us, Lord. Dan tunjukkan Tuhan melalui firman-Mu, bagaimana Engkau Allah yang peduli kepada kami. Show us that how much you are shepherding us in each and every day of our tough times in our lives. Dan tunjukkan kepada kami Tuhan melalui kuasa firman-Mu, bagaimana Engkau mengembalakan kami setiap domba-domba-Mu. You are our shepherd. Engkau adalah gembala kami Tuhan. You are our shepherd. Engkau adalah gembala kami Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan.
We give you all the glory and honor. Kami berikan Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya Take bagi-Mu. every praise and every glory to your name. Biarlah Tuhan segala pujian Tuhan, penyembahan kami hanya bagi-Mu. In Jesus' mighty name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. And everyone come on, lift your hands and shout and say Amen. Mari semua yang percaya sama-sama kita angkat tangan kita dan katakan Amin. Amin. Please, you may be seated. Ya, Shalom. silakan duduk umat Tuhan. Shalom. Good morning. Selamat pagi. Praise the Lord. I'm so happy to be here this morning. Ya, puji Tuhan, saya sungguh bersuka cita saudara berada di sini pada pagi hari ini. And I really want to thank God for this great opportunity to come here to Bali and very specially to preach in this beautiful church of GBI Glow Fellowship Center. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh datang di Pulau Bali ini, dan terutama kami mengucap syukur untuk diberikan kesempatan untuk kami boleh melayani di gereja ini, Glow Fellowship Center Bali. And also I would like to thank and extend my grateful gratitude to the leaders of this church, Pastor Yanke and also Ibu Janti. Ya. Thank you so much. Ya, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan hormat saya, terima kasih saya kepada Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Yangke dan juga bersama dengan Ibu Gembala Ibu Janti. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. And also I would like to thank each and every one of you who are here today. Ya, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat yang juga sudah boleh hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. And I was introduced by one of my friend from Balikpapan, Pastor Anton. And he is the main connection for us to connect with this wonderful and beautiful family. Ya, sebenarnya Bapak Ibu kami diperkenalkan dengan gembala yang ada di tempat ini, Bapak Pendeta Yangke dan Ibu, dari teman pendeta kami di Balikpapan, namanya adalah Bapak Pendeta Anton. And quickly let me introduce about myself. My name is Pastor Ben Henny Graff. Ya, secara singkat saja ya Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri saya, nama saya adalah Ben Henny Graff. And I don't want to make you so much of in trouble understanding about me, who is this black man and from where he's coming from. Ya, saya tidak mau ya membuat Bapak Ibu itu bingung ya, kesulitan ya untuk mengenali siapa sih pendeta yang ada di depan ini, pendeta hitam yang di depan ini. Alright, so I born and brought up in a Christian missionary family. My grandfather was a pastor and my father was a pastor, and I have 3 siblings. They 3 are pastors and I'm a missionary from India, and now I'm living in Balikpapan along with my wife Helena. Ya, jadi Bapak Ibu, saya lahir dan besar dari keluarga misionaris Kristen. Opak saya itu pendeta, bapak saya dan mama saya juga pendeta. Ketiga saudara saya juga pendeta, dan kami ini melayani di sini sebagai misionaris. Dan saat ini kami tinggal di Balikpapan. Saya tinggal bersama dengan istri saya yang tidak lain ada di sebelah saya, namanya adalah Helena. Okay, she's not Indian, she's Ambon. Dia bukan orang India ya, istri saya bukan orang India tapi orang Ambon. Okay, any Ambon here? Ada yang orang Ambon di sini? Oh, okay, praise the Lord, hallelujah. Puji Tuhan, gandong ini ya. Wonderful. It was so awesome in the presence of God. I want to give you a very good applause for the wonderful praise and worship team. Ya, Come on. mari kita berikan tepuk tangan ya untuk tadi itu pelayan-pelayan altar yang ada di depan. Praise Ya, the puji Lord. Tuhan. Hallelujah. Are you excited this morning? Ya, Bapak Ibu bersemangat pada pagi hari ini? Okay, don't worry. I'm not going to preach too much. I will be preaching 1 or 2 hours and that's enough for me. Saya tidak akan berkhotbah panjang lebar ya Bapak Ibu, tapi mungkin sekitar 1 sampai 2 jam lah. Enggak apa-apa ya? Is that enough? All right. Cukup Bapak Ibu? Okay, I'm the founder, and me and my wife are the founders of a ministry called the Rescue Life Mission. If you have a chance, you can just Google it. What we are doing, we want to impact Indonesia, and we have a big tagline. Ya, jadi saya dan istri saya, kami ini adalah pendiri dari ministry kami yang bernama Rescue Life Mission, dan saat ini pelayanan kami ini, kami rindu untuk berdampak bagi bangsa ini, bangsa Indonesia. Dan jika ada Bapak Ibu yang rindu untuk melihat pelayanan kami, juga nanti bisa ya pergi ke Google, itu bisa nanti dicari atas nama The Rescue Life Mission Indonesia. And we have a tagline for our ministry. Dan kami punya tagline ya untuk pelayanan kami. Because the whole Indonesia is being broken. Ya, karena bangsa ini ya sebenarnya sudah hancur. Spiritually. Secara rohani kita ini sudah hancur. And the Lord sent us and asked us to do a mission with a big tagline. It says like this:
rebuilding Indonesia with the word of God. Bahwa Tuhan itu mengutus kami dengan membawa tagline pelayanan kami, yaitu membangun kembali Indonesia. Only God's word have the power to reconstruct Indonesia. Ya, membangun kembali Indonesia dengan firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhanlah yang dapat membangun Indonesia kembali. We have a great hope for Indonesia. Bahwa kami memiliki harapan yang besar bagi bangsa ini. And only God's word can rebuild the next generation. Dan hanya oleh karena firman Tuhan sajalah, hanya firman Tuhan yang dapat membangun kembali generasi yang selanjutnya bagi bangsa ini. Say amen. Mari katakan amin. Okay, I want you to be alive, all right? Ya, saya mau Bapak Ibu semua di sini ya hidup ya, menikmati khotbah hari ini. Because I'm not preaching in the cemetery. Ya, karena kan saya tidak berkhotbah di ibadah pemakaman, Bapak Ibu. Okay, this is not a funeral service. Ini bukanlah ibadah pemakaman. This is a service of celebrating the goodness of Ya, God. bahwa ini adalah ibadah di mana kita merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amen. Amin. Come on, tell your neighbors, at least smile 1 centimeter, not too much, okay? Setidaknya bibirnya tersenyum ya, setengah senti aja lah ya. Alright, okay. That's an energy for us. Ya, Alright. karena senyum itu yang membuat kita itu bersemangat ya. And now, listen. I have come here with a strong message from the Lord. Ya, bahwa saya datang dengan membawa pesan yang sangat kuat dari Tuhan. Can I ask the keyboardist please to stay back here on these keys? Ya, Okay, bisa is that minta possible? keyboard untuk tetap di tempat untuk bantu Oh yeah, thank you, memainkan. Pa. Yeah, I'm sorry. You know, I will pay you extra. All right. Nanti di charge ya Pak ya. Okay, the book of Psalms 23 that we are going to meditate today. Ya, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Mazmur 23. One of the familiar psalms for every Christians. Ini adalah Mazmur yang sangat kita kenal ya bagi orang-orang Kristen. Is that right? Benar ya Bapak Ibu? Okay, every Sunday school will begin with this. Ya, bahwa setiap anak guru sekolah minggu di sekolah minggu akan memulainya seperti ini. The Lord is my shepherd. Come on, let's Bahwa Tuhan- let's read verse 1. Come on. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Kita baca ya ayat yang pertama bersama-sama. Ya, ada di depan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Read once again. Come on. Sekali lagi Bapak Ibu dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amen. Amin. How many of you can say like David, the Lord is my shepherd? Ya, berapa banyak di sini yang mau berkata seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku. I want you to talk. Okay. Ya. The Lord Ya, mari is katakan ya Bapak Ibu. my shepherd. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Amen. Amin. Repeat again. Come on. Ya, sekali lagi Bapak Ibu dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Now, it may looks like very simple. Ya, kalimat ini mungkin terlihat seperti yang biasa saja It may sound like so casual. dan terdengar sangat santai. But Tetapi when you go back to the Bible and check the history of this one word, it is very deeper meaning. karena ketika kita kembali lagi ke Alkitab dan ketika kita memeriksa latar belakang dari firman Tuhan ini mengandung arti yang sangat dalam. Okay, I believe this morning the Holy Spirit will help me to teach everything behind this story. Ya, saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan menuntun saya untuk saya boleh mengajar apa kandungan atau arti yang terdalam dari ayat firman Tuhan ini. But my only prayer Tetapi hanya satu doa saya. that I don't want to see anybody sleep in this morning. Saya tidak ingin melihat ada satu orang pun tertidur di Amen. pagi hari ini. Amen. Amin Bapak Ibu. Those who are feeling sleepy say Ya, amen. bagi yang merasa mengantuk, sama-sama katakan amin. Okay, few Ada amen are beberapa there. ya kayaknya yang mengantuk. Okay, you have to wake up. Ya, bangun ya Bapak Ibu. The Lord is my shepherd. Ya, Tuhan adalah gembalaku. I'm not going to talk everything, but only this one term I'm going to take it. Ya, tidak mengcover seluruh pasal perikop, tetapi hanya satu ayat firman Tuhan ini. Alright, so what I'm going to speak to this morning is so important in your life. Ya, apa yang akan saya katakan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi hidup kita. Every one of us, Setiap dari kita, we go through trouble in our life. kita itu pasti mengalami masalah dalam hidup kita. Christian life, Kehidupan orang Kristen. Christian life, Kehidupan orang Kristen it's not an easy life. itu bukanlah kehidupan yang mudah.
every time Setiap waktu we walk through a lot of temptation, problems, failures, distractions, and we are going through a lot of negative things in our ya, life. kita menghadapi ya godaan, tantangan, pergumulan hidup, bahkan juga banyak hal yang kita hadapi di depan sana. I don't know. Saya tidak tahu. This morning you may be coming here with a lot of failure in your heart. Mungkin pagi hari ini Bapak Ibu datang dengan kegagalan besar dalam hidupmu. Maybe you are here sitting with a very big question about your Dan future. mungkin engkau datang dengan membawa pertanyaan yang besar akan masa depanmu. You may be here that who is going to change my life? Dan engkau datang dengan berkata pada dirimu, siapa yang akan mengubah hidupku? You may be asking a question, who is going to take care of you? Dan engkau bertanya, siapa yang akan memelihara hidupku? Maybe you may have a big family, but you are still think like you are an orphan in the world. Ya, engkau memiliki keluarga yang besar, tetapi tetap saja engkau merasa engkau seperti sendirian, yatim piatu di dunia ini. Maybe you may have a lot of millions and billions of followers on Instagram, but still you feel you are alone in the world. Mungkin kau bisa saja memiliki ya jutaan, miliaran pengikut di Instagram, tetapi tetap saja engkau masih merasa engkau itu sendirian di dunia ini. This morning, Pagi hari ini, I have come here to talk to you, saya datang kepada saudara untuk berbicara kepadamu. to tell you only one thing, Untuk berkata satu hal kepada saudara, that you are not alone. bahwa engkau itu tidak sendirian. Come on, lift up your hands and say louder, I am not alone. Mari angkat tanganmu dan sama-sama katakan, aku tidak sendirian. Oh, I want more performance from you. Lebih So, keras come on, lagi lift ya up your Bapak Ibu, hands and angkat say, tangan Bapak Ibu dan katakan, saya tidak sendirian. Oke, saya tidak sendirian. Amen. Amin. We are not alone. Kita ini tidak sendirian di dunia ini. Christian life Kehidupan orang Kristen, is not a life that you are spending your time alone. ya bahwa bukanlah kehidupan yang mana kita menghabiskan ya hidup kita itu sendirian. Christian life is not facing the problem alone. Kekristenan itu bukanlah hidup yang kita habiskan untuk mengatasi masalah itu sendirian. Christian life is not fighting alone. Kekristenan itu bukan berbicara tentang berjuang sendirian. There is someone Ada satu pribadi, is fighting for you. ada pribadi dia yang berjuang bagi kita. There is someone Dan ada satu pribadi, is always with you. dan pribadi itu selalu bersama dengan kita. There is someone Ada seseorang is pribadi always strengthening you. yang selalu menguatkan kita. Today, Hari ini we are going to check the background of this one term called the Lord is my shepherd. Ya, Are you kita- ready for that? ya kita akan memeriksa ya latar belakang dari ayat firman Tuhan ini. Tuhan adalah gembalaku. Apakah Bapak Ibu siap? 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 Okay. Now, if you go back to your home, please take your Bible and pick your Bible and read these things. I am going to talk to you from the book of 1 Samuel chapter 21, 22 and 23. Ya, kita akan buka nanti kalau Bapak Ibu sampai di rumah ya. Bapak Ibu bisa buka lagi Alkitab Saudara dan kita buka, nanti kita baca di dalam kitab 1 Samuel. Late translator, 21, Ya. 22. Jadi pasal 22, 23 dan 24. Alright? Okay. Please, my wife is a new translator. Okay, and she's learning. Yeah. Alright? So, please be patient with her. Alright. Ya. Jadi But she's kita a good maaf ya translator. Bapak Ibu ya agak terlambat. Jadi 1 Samuel nanti bisa dibaca di rumah ya. 1 Samuel pasal 22, 23 dan 24. Alright. So, from that background, Ya, dari background ini ya latar belakangnya itu ada di sana. I'm going to talk to you. Ya, saya akan berbicara kepada Bapak Ibu David was chosen by God. bahwa Daud itu dia dipilih oleh Tuhan. David was chosen to replace Saul, the king, the first king of Israel. Bahwa Daud dipilih Tuhan untuk menggantikan raja Israel yang pertama itu yaitu Raja Saul. And as we know that Israel is one of the blessed country in the world. Ya, bahwa sebagaimana kita tahu Israel ini adalah negeri yang sangat diberkati oleh Tuhan. And David, because he was appointed and chosen by God to be the king of Ya, Israel, Daud karena dia telah ditentukan dan dia telah ditetapkan sebagai raja yang berikutnya atas bangsa Israel. he faced a lot of troubles in his life. Dia menghadapi banyak masalah di dalam kehidupannya. He went through a lot of enemy
rose up against him without any reason. Ya, dia telah juga ya memiliki juga banyak musuh yang bangkit melawan dia tanpa ada alasan yang jelas. I want to encourage you. Pagi hari ini saya mau mendorong Bapak Ibu semua. If you are facing challenges without any doing mistake, Ya, kalau Bapak Ibu saat ini menghadapi ya tantangan, pergumulan, bahkan kita memahami bahwa itu tidak ada alasannya sebenarnya. remember, Ingatlah, without doing any single mistake, Yeah. if the enemies are racing against you, tanpa mengalami ya satu kesalahan tetapi ada musuh-musuh yang ada di hadapan kita, you have to understand kita harus mengerti satu hal, you are walking in the right way with the Lord. bahwa kita saat ini berada di dalam jalan yang benar di hadapan Tuhan itu. Is there amen? Ada amin di sini Bapak Ibu? Now listen. Jadi dengarkan. David did not do any mistake and he never tried to fight with anyone. Bahwa Daud itu tidak melakukan kesalahan apapun dan bahkan dia tidak mencari musuh. And the Bible says Dan Alkitab berkata, the kingdom of Saul, the soldiers of Saul, they chased David to kill him. ya bahwa pasukan ya kerajaan itu di bawah pemerintahan Saul itu mencari-cari Daud untuk membunuhnya. And forgive me, I can't go so deeper because I have lack of time. Ya, saya mungkin tidak bisa akan terlalu dalam Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Let me go a little bit faster. Ya, saya bergerak lebih cepat. And now David is running for life. Ya, jadi di sini dia Daud menjalani kehidupannya itu. Every time, Setiap waktu at any time, dan setiap saat David can be killed by the soldiers of Saul. ya bahwa Daud itu bisa saja terbunuh ya setiap saat oleh pasukan-pasukan dari Saul itu. Now he's running and running and running. Jadi dia itu berlari dan berlari, saudara. And now this is the story begins. Dan ini adalah cerita kisah di mana kisah ini berawal. David Daud. stopped in a place called a place in the border of Israel. Ya bahwa pada saat itu dia sampai ya di perbatasan antara negeri Israel itu. Are you here with me? Ya, saudara bersama dengan saya masih? Are you following me? Ya, saudara masih mengikuti saya? Okay. So David was entering in the border of Israel because he was running to save his life. Ya bahwa saat itu ketika dia berlari untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran pasukan Saul itu, saat itu dia sampai di satu tempat dan tempat itu berada di perbatasan negeri Israel itu. The name of the place is Pagon. Dan nama tempat itu adalah Pagong. Everybody say Pagon. Mari sama-sama katakan Pagong. Oh, some of you are not opening the mouth. Pagon, that's not Ya. a bad word, all Ya, right? Pagong. Mari sama-sama katakan Pagong. Okay, that is the gateway for Israel unto another desert called Judean desert. Ya, jadi itu adalah satu tempat perbatasan ya di pertengahan antara negeri Israel dan juga padang gurun yang bernama padang gurun Yudea. As you know, Israel is a very beautiful country, Ya, sebagaimana kita tahu ya, Israel itu adalah negeri yang diberkati, sangat indah, beautiful valley, sangat lembahnya sangat cantik, beautiful mountain. gunung-gunungnya di sana juga sangat cantik. The fruits are so good and all fruits from Israel are the first grade fruits. Ya, jadi buah-buah yang dihasilkan juga dari Israel adalah buah-buah yang bagus. And most beautiful roses, the rose of Sharon is from Israel. Dan di sana juga ada taman bunga ya, taman mawar yang dinamakan Taman Sharon itu. And all the white snow, it is from Israel. Dan salju yang putih itu juga ada di Israel, di Gunung Lebanon itu. But Tetapi in another side, di sisi yang lainnya, there is one of the terrible desert in the world in Israel. ya ada padang gurun ya, padang gurun belantara itu yang padang gurun yang sangat mengerikan. Itu terdapat di dekat Israel itu. And the Bible says that it is the Judean desert. Dan dikatakan padang gurun itu bernama padang gurun Yudea. On the right side, Ya, di sisi kanan, Israel. yaitu negeri Israel itu. On the left side, Kemudian di sisi kiri, it is the Judean desert. ya yaitu padang gurun Yudea itu. Everyone say Judean desert. Mari sama-sama katakan padang gurun Yudea. Okay, it will be a little boring to know about the story, but Yeah. I challenge you. Ya, sedikit membosankan ya memang ketika kita kita melihat latar belakangnya ini, tapi saya mau menantang Bapak Ibu. But the end of the
of this sermon Ya, di akhir khotbah ini nantinya Bapak Ibu, will bring a great blessing in your life. itu akan membawa berkat bagi kehidupanmu. Amen. Amin. Now, David is standing in the border in Pagon. Ya, jadi di sini Daud pada saat itu dia sampai di tempat ya, di antara negeri Israel dan juga padang gurun Yudea itu, yaitu Pagog itu. If he enter into Israel, Jadi kalau dia ke kanan, dia otomatis akan masuk ke negeri Israel. if he enter into Israel, Kalau dia masuk ke negeri Israel, the soldiers of Saul will kill him. ya pasukan-pasukan dari Raja Saul itu sudah menantinya untuk membunuhnya. Go slow so that people can understand, all right? And if he enter into Judean desert, Tetapi kalau dia masuk ya, memilih padang gurun Yudea, yeah, that's a good translation. I like that. All right. If he choose this desert, ya jadi kalau dia masuk ya, memilih padang gurun Yudea itu, there is another problem. ada masalah yang akan ia temui. The another name of Judean desert is a killer desert. Everyone say killer desert. Ya, jadi nama lain dari padang gurun Yudea ini adalah padang gurun pembunuh. Okay? If he choose the Judean desert, Jadi kalau dia memilih padang gurun Yudea, it is a choice that he kill himself. ya itu berarti ya sama aja bunuh diri. Almost it's equal to suicide. Iya sama aja ya, bisa berarti dia pilih kematian, bunuh diri namanya. So now before David, there are two choices. Ya jadi di hadapan Daud itu ada dua pilihan di sana. Are you here with me? Ya saudara mengikuti saya. One side, Ya satu sisi, the army of Saul is trying to kill him. ya ada pasukan-pasukan Raja Saul yang sudah siap menanti untuk membunuhnya. In another side, Di sisi yang lainnya, killer desert. ya itu padang gurun pembunuh itu. Before David, Ya di hadapan Daud, both are dead. ya keduanya adalah kematian baginya. I want to stop here and talk to you. Ya saya berhenti sejenak ya, dan saya mau berbicara kepada Bapak Ibu. Today, Hari ini, this morning, pagi hari ini, you may be sitting here with the same situation. mungkin engkau duduk ya di dalam hidupmu itu menghadapi situasi yang sama dengan Daud. There may be an options before you. Mungkin ada dua pilihan di hadapanmu saat ini. Whatever you choose, Apapun yang engkau pilih, it is a confusion for you. itu membingungkan bagimu. There is a good word for you. Ada satu kata untuk saudara. And now, David chose to enter into the killer desert. Dan kemudian Daud itu dia memilih memasuki padang gurun Yudea itu. Let me tell you why it is called killer desert. Ya, saya mau katakan ya, di sini saya mau cerita kenapa padang gurun ini disebut padang gurun pembunuh. Number one, Yang pertama, if a new person cannot go in this killer desert, Judean desert. ya bagi orang ya yang pertama kali tentunya mereka tidak akan bisa melewati padang gurun ini. Because this is a dangerous desert in the world. Ya karena ini dikatakan padang gurun paling berbahaya di dunia. Why? Mengapa? There are few reasons. Karena ada beberapa alasannya. Number one, Yang pertama, killer desert is most high temperature desert in the world. ya bahwa padang gurun ini memiliki temperatur yang paling tinggi ya, paling panas. Very high. Sangat-sangat panas. Even it till goes up to 120 degrees Celsius. Ya Can bahkan you imagine? panasnya itu sampai 120 derajat Celcius. It is more hotter than your micro oven. Lebih panas ya daripada oven kita ya. Complete that, come on. Oh ya, lebih panas dari microwave kita, oven kita lebih panas. It is more hotter. If you throw an egg, it will become boil within few minutes. Mungkin kalau kita taruh aja telur tanpa perlu menggorengnya, itu sudah masak dengan sendirinya. Number one. Yang pertama, alasan yang pertama. Number two, Kemudian alasan yang kedua, whenever you take a step in this killer desert, ya kapanpun ya orang itu akan melangkah di padang gurun itu. make it very simple. Whenever you take a simple step in Ya this jadi desert, kapanpun ya ketika orang akan melangkah di dalam padang gurun itu, you cannot predict that when there is a pit and it will swallow you. ya kita tidak dapat memprediksi ya di mana lubang-lubang itu ada, dan lubang itu ketika kita melangkah kita akan masuk ke dalamnya. It's too long, okay. A person can go at any time inside. Ya orang yang pergi ke sana itu bisa masuk ya ke lubang itu kapan saja. Why it is called killer desert? Mengapa itu disebut sebagai padang gurun pembunuh? It has a bad mouth Ya,
like mouth, it can swallow you. Ya, jadi seperti lubang itu seperti mulut ya yang akan menelan orang yang masuk itu. Can you imagine? Ya, bagaimana ya kita membayangkan saja. Can you Ya, imagine dapatkah kita membayangkan itu? that you are buried in a very hot sand inside? Ya, kita itu terkubur ya di bawah tanah yang sangat-sangat panas itu. Even a dead body don't want to do that. Ya, bahkan ya mayat itu tidak mau ya dikuburkan di sana. And another problem number 3. Kemudian masalah yang ketiga ya Bapak Ibu. In this killer desert, Ya, di padang gurun pembunuh ini there will be always a hot wind. ya bahkan dikatakan selalu ya ada angin panas. Hot wind. Ya, angin panas. You know, it's dry. Ya, angin itu kering, sangat kering. There won't be any water contained in Ya, that. bahkan di padang gurun itu dikatakan kering, tidak ada air sedikit pun. And another dangerous, Dan bahaya yang lainnya, another ya dangerous. bahaya yang lainnya, When the wind is blowing, ketika angin itu bertiup, there will be small stones will hit on your body along with the hot wind in the speed of 140 kilometers. ya jadi angin itu berputar ya, bertiup itu kecepatannya tuh 140 km per jam. Dan ada batu-batu kecil menyertainya. Can you imagine that somebody is throwing stones on you in 140 km speed per hour? Ya, jadi seperti contohnya aja kita itu dilempari batu-batu kecil itu ya dalam kecepatan 140 km per jam. It can hit on your eyes. Ya, itu tentu saja ya akan menyakiti wajah kita. When you open your mouth, it can go into your mouth. Ya, ketika kita membuka mulut kita, batu itu bisa masuk juga ke mulut. Now listen, Jadi dengarkan. that's why it is called what? Jadi itulah yang disebut, kenapa padang gurun ini disebut apa tadi? Killer Ya, desert. padang gurun pembunuh. If anybody want to go, say amen. Jadi kalau ada yang mau pergi ke sana katakan amin. Okay, nobody wants to go. Nggak ada yang mau pergi ya. Alright, now listen. Jadi dengarkan. Why did David chose? Mengapa Daud itu akhirnya memilih masuk ke padang gurun itu? He don't know. Ya, dia tidak tahu juga. There is no record of that. Ya, tidak ada catatan yang menerangkannya. Now listen to me very carefully. Jadi di sini kita harus ya mendengarkannya dengan seksama. I'm so happy to tell you that I am just beginning my sermon. Ya, saya mau berkata di sini, saya hanya memulai khotbah saya, Bapak Are you Ibu. happy about that? Bapak Ibu bersuka cita? Alright, okay, all these things was just an introduction. Ya, Alright. semua ini hanya perkenalan saja ya Bapak Ibu ya. Now, you can listen to me very Ya, carefully. jadi kita masuk di dalam khotbah yang sesungguhnya. David began his journey Ya, Daud dia memulai perjalanannya. and he began to walk in this desert. Dan dia mulai berjalan di dalam padang gurun pembunuh ini. So hot. Sangat panas. He did not eat for long. Bahkan dia tidak makan untuk waktu yang lama. He's hungry. Dia merasa lapar. He's thirsty. Dia merasa haus. And above everything, Dan he is in fear. Dan di atas segalanya dia merasa takut. Because the Saul and the army is chasing him. Karena pasukan dari Raja Saul itu juga ada di belakangnya sedang mengejarnya. And every steps of David Dan setiap langkah yang diambil oleh Daud, must be very careful. dia harus berhati-hati di dalam dia melangkah. Because at any time the mouth of the killer desert can eat him. Karena setiap waktu ya mulut dari padang gurun itu akan menelannya. Every step. Setiap langkahnya. And all the stones and the heavy wind is blowing on his body. Dan angin yang bertiup sangat kencang dengan batu-batu itu juga bertiup di sekelilingnya. He want to go forward, Dia ingin juga melangkah ya, melintasi padang gurun itu. but the wind is pulling him back. Tetapi angin itu menariknya kembali ke belakang. Now listen, Jadi dengarkan. he is walking forward. Tetapi di sini dia terus berjalan maju. Days and days and days without eat, without drink. He is tired, he is in fear, he is walking and walking and walking. Hari demi hari. Dia dalam keadaan lapar, dia dalam keadaan haus. Tetapi dia terus berjalan, dia terus melangkah. And now, Dan sekarang in this story, there is a turning point. di dalam kisah ini ya, di sana ada titik baliknya. Where is David going? Jadi kemana Daud itu melangkah? Where is his destination? Di mana tujuan dari Daud itu? What is going to happen to him? Dan apa yang akan terjadi kepadanya di depan sana? That is the beauty of this story. Ini adalah keindahan dari kisah ini. And that is the birth of the Psalms 23. Ya, dan ini adalah cikal bakal lahirnya dari ayat ini, Mazmur 23 ini. Amen. Amin.
Every songs, Setiap Mazmur, okay, psalm means song. ya jadi Mazmur itu kan berarti juga pujian ya, lagu. Every song Ya, setiap Mazmur give birth ya melahirkan sesuatu ya. after a big trouble in our Ya, life. setiap lagu Mazmur itu melahirkan sesuatu ketika ada masalah yang terjadi di dalamnya. Today you may be going through troubles in your life. Hari ini mungkin Bapak Ibu engkau juga menghadapi masalah pergumulan dalam hidupmu. Today's trouble will be your song for tomorrow. Tetapi masalahmu hari ini adalah mazmurmu untuk di depan, saudara. Amen. Amin. And now listen, David is going and going and going, and the Bible records shows about one oasis in this desert. Jadi ketika dia berjalan, melangkah, dia maju ke depan. Kemudian di dalam Alkitab itu menunjukkan akhirnya dia sampai di suatu tempat yang di suatu oasis. Everyone say oasis. Mari sama-sama katakan oasis. Is there any oasis here? No. Apa ada oasis di Pulau Bali ini? What is meant by oasis? Jadi apa artinya oasis? Okay, in every desert Ya di setiap padang gurun there will be an oasis. ya pastinya ada oasis di sana. What is oasis? Jadi apa yang dimaksud dengan oasis ini? It is completely different than the situation, the weather and everything. The oasis is always beautiful and always giving cheer to our Ya, spirit. jadi oasis itu adalah keadaan di dalamnya itu sangat berketerbalikan dengan padang gurun itu. Segala sesuatu yang di sana itu menyenangkan, sangat indah. And in this killer desert, there is an oasis called En-Gedi. Everyone say En-Gedi. Ya, sama-sama katakan En-Gedi. Ya, jadi di padang gurun pembunuh ini, yaitu Yudea ini, di sana ada oasis dan oasis itu bernama En-Gedi. Everyone say En-Gedi. Sama-sama katakan En-Gedi. Okay, this En-Gedi has a very speciality. Ya, oasis yang bernama En-Gedi ini punya keistimewaan. This Judean desert have a speciality. Ya, padang gurun Yudea tadi disebutkan ada keistimewaannya, hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Abraham was there Ya, bahwa di padang gurun itu Abraham juga pernah di sana. and Jacob was there. Yakub juga pernah berada di sana. Even Jesus prayed in this desert. Bahkan Tuhan Yesus dia berdoa juga di padang gurun ini. And now David is there. Dan sekarang Daud itu dia berada di sana. And he found one sound after a very long time, the sound of a water. Ya, dan kemudian dia mendengar satu bunyi ya, satu suara untuk waktu yang lama. Dan suara atau bunyi itu adalah bunyi air yang mengalir. If anybody is thirsty, they will only know the sound of the water. Ya, jadi kalau orang dalam keadaan kehausan pastinya akan mudah ya mendengar ketika ada air yang mengalir. If anybody is hungry, they only know what are the benefit and the goodness of the smell of a small food. Ya, jadi kalau orang dalam keadaan juga lapar, ketika mencium bau makanan yang mungkin sedikit aja itu sudah sangat berarti bagi mereka. And David hear the sound of the water after long time. Dan kemudian Daud itu dia mendengar suara air yang mengalir itu untuk waktu yang sudah sangat lama. And now David is entering into this En-Gedi. Kemudian Daud dia memasuki ya oasis En-Gedi itu. You know, only few people knows the En-Gedi about the way to go to En-Gedi. Ya, jadi hanya beberapa orang, tidak semua orang mengetahui jalan menuju oasis En-Gedi ini. At that time there was no Google Map, Pada saat itu kan tidak ada Google Map, and at that time there was no GPS. bahkan tidak ada GPS juga tidak ada. But Tetapi David ended up with going to En-Gedi. pada akhirnya ya dia sampai juga di oasis En-Gedi itu. And now listen, Ya, kemudian dengarkan. in this En-Gedi there are some specialities. Ya, di oasis En-Gedi ini ada kekhususan, The keistimewaan. speciality of the En-Gedi is there are a water, two rivers will join there. The rivers is pure and crystal clear. Ya, jadi ada dua air ya, dua sungai ya yang mengalir ya, dua anak sungai yang mengalir di sana dan airnya itu dikatakan sangat jernih seperti kristal. And the water is so calm, Dan air itu sangat tenang, very clear. sangat jernih. And number two, Kemudian yang kedua, in this En-Gedi, di oasis En-Gedi it is so greenery with pastures. ya ada padang rumput ya, padang rumput itu berumput hijau. And the trees of the fruit, especially the dates of the trees will grow. The dates only will be served to the palace. The dates. Jadi ada banyak pohon-pohon kurma dan pohon kurma itu hanya diperuntukkan dibawa ke meja raja saja. Do you know what? Ya, apakah Bapak Ibu tahu The En-Gedi have another name. bahwa En-Gedi ini punya nama lainnya?
it is a place for the shepherds. Ya, nama oasis ini yaitu untuk para gembala. Only for the shepherds. Hanya untuk para gembala. And whatever that from Engedi, Jadi apapun yang berasal dari Engedi without the permission of the government, tanpa izin dari pemerintah, without the permission of this the kings, jadi tanpa izin dari raja, they cannot enter that. ya mereka tidak juga bisa, tidak mungkin untuk masuk ya ke oasis Engedi And ini. now listen very carefully. Jadi dengarkan. I'm coming to the heart of the sermon. Ya, saya sampai di jantung khotbah ini. And now David is entering Ya, kemudian Daud dia memasuki oasis Engedi ini. because he is hungry. Karena saat itu dia dalam keadaan lapar, He is thirsty. dia merasa haus. He want to drink the water after long time. Ya, dia ingin langsung meminum air itu karena dia sudah dalam keadaan haus untuk And now waktu yang David is lama. coming to the water. Kemudian dia datang menuju sungai itu. And he see his own face. Kemudian dia melihat wajahnya di air sungai itu. His own face there. Dia melihat wajahnya ada di sana di air sungai itu. Completely full of tiredness. Ya, dia melihat wajahnya itu dipenuhi dengan keletihan. His face with full of lot of questions. Dan wajahnya juga dipenuhi dengan banyak pertanyaan. His faces are completely hungry and a big question about future. Bahwa wajahnya juga dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang masa depannya. Now listen to me very carefully. Jadi mari dengarkan umat Tuhan. When David see his own face, Ketika dia melihat wajahnya di air sungai itu, he want to drink the water. dia ingin juga meminum air sungai itu. And now he hear another person also drinking the water at the same time. Kemudian dia mendengar ada suatu suara juga yang sama seperti dia ingin minum air itu. And David saw that. Kemudian dia melihatnya. Who is that? Siapa orang itu? That was a sheep. Tetapi di sana itu bukan orang, tetapi ada domba di sana. That was a sheep. Ada domba di sana. So tired. Ada seekor domba yang juga sama letihnya seperti Daud. So tired. Sangat lelah. And coming from far. Dan domba itu berasal dari tempat yang jauh. And also so thirsty and coming to drink the water from the same river. Dan domba itu juga sangat haus, sangat lapar, ingin minum air sungai itu. And David is watching that. Dan kemudian Daud memperhatikan domba itu. And now David is asking a question. Kemudian dia bertanya pertanyaan. I am David. I have 6 senses. I don't know how I come here to this Ya, Engedi. dia katakan kepada dirinya, aku Daud, aku punya 6 panca indera dan aku bisa, bagaimana caranya aku bisa masuk sampai di Engedi ini. But this lamb only has 5 senses. Dan kemudian dia katakan, tapi domba ini domba itu hanya punya 5 panca indera. Cannot come by alone. Sebenarnya domba itu tidak bisa datang sendirian. Cannot come alone. Dia tidak bisa datang sendirian. And David saw there is a person, a shepherd is standing with a stick. Kemudian dari kejauhan Daud itu melihat ada seseorang ya yang berdiri dari jauh dan memegang tongkat. And now there is an answer for the question of David. Dan ada kemudian Daud itu menemukan jawaban dari setiap pertanyaannya. There is a lamb. Dia katakan bahwa ada domba. There is a lamb. Dan di sana kalau ada domba, There is a lamb. kalau di sana ada domba, There is a shepherd. dan di sana pasti ada gembalanya. Come on, everyone say there is a lamb. Jadi mari sama-sama katakan ada domba. Come on, louder. There is Lebih a keras, lamb. ada domba, There is a lamb. ada domba, Ada domba. ada domba, There is a shepherd. dan pasti ada gembala. Amen. Amin. And now this is the answer. Dan ini adalah jawabannya. There is a shepherd to lead this lamb. Ya, ada gembala yang pastinya menggembalakan domba itu. Without the shepherd, Tanpa domba itu, tanpa gembala itu, without the shepherd, tanpa gembala itu, the lamb will not come here. domba itu pasti tidak akan bisa sampai di Engedi. And now David is looking behind. Kemudian juga Daud dia memperhatikan sekelilingnya di belakangnya. I am here today, Dia katakan kalau aku bisa sampai di sini hari ini alive. dan masih hidup I come here to drink this water. dan aku melihat diriku di air sungai ini I am standing here in this Engedi, dan aku dapat berdiri di Engedi ini, but I don't have anyone. tetapi aku tidak punya seorang pun di sini. Nobody standing here. Tidak ada yang berdiri bersamaku di sini. Who was with me? Siapa jadi yang selalu bersama dengan aku? Who was with me? Siapa yang selalu bersama dengan aku?
Who was with me in the desert? Siapa yang bersama dengan aku ketika aku berada di padang gurun? Who was with me when I was hungry? Siapa yang bersama aku ketika aku merasa lapar? Who was with me when I was in fear? Siapa yang bersama aku ketika aku berada di dalam ketakutan? And then David wrote like this. Kemudian Daud menuliskan seperti ini. If there is a sheep, Jadi kalau di sana ada domba, there is a dan shepherd. pasti di sana ada gembalanya. If I am the sheep, Kalau saya yang adalah domba, I have a shepherd. aku punya juga gembalaku. And David said like this. Dan Daud berkata seperti ini. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Amen. Amin. Let me tell you, Saya mau katakan saudara, my dear brothers and sisters, saudara-saudariku di dalam Tuhan, in this world, di dalam dunia ini, you and me have to walk through a lot of desert in our life. saudara dan saya, kita harus melewati padang gurun pembunuh itu. We have to walk through the deserts. Kita harus berjalan melewati padang gurun itu. Sometimes we may be fear about many things in our life. Banyak kali kita merasa takut dengan banyak hal dalam hidup kita. Maybe lot of things will be following in your life. Bahkan pertanyaan itu banyak di dalam pikiran kita. Maybe financial struggles. Bahkan mungkin di dalam keadaan kondisi keuangan kita. Maybe problem in the family. Mungkin masalah-masalah terjadi dalam keluarga kita. Problem in the ministry. Masalah juga terjadi di dalam pelayanan kita. Problem in the business. Pelayanan di dalam usaha kita. Problem with your Masalah dalam children. usaha kita. Masalah terjadi dengan anak-anak kita. Problem about your future. Bahkan kita tidak tahu juga masalah kita menghadapi untuk masa depan kita. Completely confused what you are going to do. Ya, secara penuh kita ini bingung untuk apa yang harus kita lakukan. You don't know how you are going to solve this issue. Kita tidak tahu bagaimana mengatasi setiap pergumulan masalah kita. Let me tell you Saya mau katakan, how you are going to pass this desert in your life. bagaimana caranya untuk kita bisa keluar dari padang gurun mematikan ini. How you are going to take victory over your life. Bagaimana kita dapat memenangkan kehidupan ini. How you can be a successful person. Bagaimana kita dapat menjadi orang yang sukses. Every situation will challenge you. Bahwa setiap situasi yang kita hadapi pastinya banyak tantangan. Hey you. Bahwa situasi akan berkata, "Hai kamu." That situation will look at you and will tell you, hey you. Bahwa situasimu akan melihat kepadamu dan berkata, "Hai kamu." I will not allow you to be a victorious person. Aku tidak akan mengizinkan kamu untuk menjadi orang yang berkemenangan. The situation will tell you that I am controlling you. Bahwa situasi akan berkata kepadamu, "Akulah yang mengendalikan hidupmu." The situation will tell you that I will kill you. Bahwa situasi akan berkata kepadamu, "Aku akan membunuhmu." The situation will tell you that I will threaten you. Dan situasi akan berkata, "Aku mengancammu." You will be a failure. Engkau akan menjadi orang yang gagal. But Tetapi you have to look at the situation. engkau harus melihat dan pandanglah situasi itu. Every situation which is threatening you Bahwa setiap situasi yang mengancam hidupmu should hear your voice. harus mendengar suaramu. What you should do, you tell to this Apa yang situation. harus engkau katakan kepada situasimu? You have to tell to the situation, the Lord is my shepherd. Katakanlah kepada setiap situasimu bahwa Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Tuhan, dia adalah gembalaku. Hey, you finance. Hai engkau, masalah keuangan. The Lord is my shepherd. Engkau, Tuhan itu adalah gembalaku. Even if you don't fill my pocket, Walaupun engkau juga tidak ada di sakuku. even the money is not in your pocket, Uang mungkin engkau tidak ada di sakuku. you don't have to worry. Engkau tidak perlu khawatir. Why? Mengapa? Because the Lord is your shepherd. Karena Tuhan dia adalah gembalamu. Maybe you may be weak in your life. Mungkin kau merasa lemah dalam hidupmu. You may be struggling around your life. Dan mungkin kau banyak masalah pergumulan dalam hidupmu. You have to look at your situation and tell the situation, the Lord is my shepherd. Pandanglah situasimu dan katakan, Tuhan adalah gembalaku. You have to learn Kau harus belajar rumah Tuhan. in every situation, Di dalam segala situasi apapun. in every hard trials, Di dalam setiap pencobaan-pencobaan yang kau hadapi. God is coming with you. Bahwa Tuhan dia selalu bersama dengan kita. You are not alone. Kita itu tidak pernah sendirian. You are not alone. Kita tidak sendirian. You are not walking alone in this life. Kita tidak pernah berjalan sendirian sebenarnya di dalam hidup ini. Wherever you go, Kemanapun kita melangkah. He is coming with you. Bahwa Tuhan dia bersama-sama, berjalan bersama dengan kita. Let me tell you quickly what protected the David. Ya, jadi saya mau katakan secara cepat, siapa yang melindungi Daud di sini? And the same character of David also will protect you. Ya, bahwa karakter dari Daud itu jugalah yang melindungi.
Listen, Jadi dengarkan. whenever you need to take a decision, Jadi kapanpun ya Bapak Ibu, ketika engkau mau mengambil suatu keputusan, remember ingatlah that you should walk with God. bahwa engkau harus berjalan bersama dengan Tuhan. Make sure that God is walking with you. Mas, pastikan bahwa ketika engkau berjalan, Tuhanlah yang berjalan bersamamu. Sometimes you will go through a lot of troubles in your life. Banyak kali engkau akan menghadapi ya banyak-banyak masalah itu dalam hidupmu. You don't know what to decide. Bahkan engkau tidak tahu keputusan seperti apa yang harus engkau ambil. Make sure Engkau harus pastikan that decision is not important, bahwa keputusan itu bukanlah yang penting, but what is important? tetapi apa yang penting di sini? The presence of God is important. Ya, hadirat Tuhanlah yang penting di sana. Make sure Pastikan in your way di dalam jalan-jalan kita you are not alone. bahwa kita itu tidak berjalan sendirian. Amen. Amin. If you make sure that Kalau saudara kita semua sudah yakin in your way di dalam jalan kita God will take care of everything. bahwa ketika Dia berjalan bersama kita, Dia yang akan memelihara hidup kita, saudara. Why many Christians fail? Mengapa banyak orang Kristen gagal dalam hidup? Why many Christians business are failed? Mengapa banyak usaha dari orang-orang Kristen itu juga gagal? Why? Mengapa? The important thing, Ya, hal yang terpenting, they follow the instruction of the other friends who are richer than them. ya mereka mengikuti ya instruksi arahan dari teman-teman mereka, mungkin yang lebih kaya dari mereka. Hello, are you here with me? Ya, saudara bersama dengan saya, They don't want to hear the voice of God. mereka tidak mendengarkan perkataan dari Tuhan. Why failure comes? Mengapa kegagalan itu terjadi? Very simple. Sangat sederhana. You listen to human. Ya, karena kita mendengarkan manusia. From today, Sejak hari ini, saudara, if you want victory, kalau kita mau dikatakan hidup sebagai orang-orang yang if you berkemenangan, want to reach Engedi in your kalau life, kita mau mencapai NGD kita dalam hidup, listen to the voice of God. mari kita dengarkan suara Tuhan. Listen to the voice of God. Dengarkan suara Tuhan itu. He will walk with you. Dia akan berjalan bersama dengan kita. When the weather is so strong, Ketika mungkin cuaca yang ekstrim sekalipun, God protected David. bahwa Tuhan itu dia melindungi Daud. You know, you don't need a protection above than the presence of God is with you. Ya, kita tidak sebenarnya membutuhkan perlindungan apapun dari dunia ini, karena perlindungan dari Tuhan itu selalu menyertai kita. There is no protection in the world more than the power of the presence of God. Ya, tidak ada perlindungan yang paling terhebat daripada kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan itu. Make sure Bahwa pastikan that you are in the presence of God. bahwa kita setiap hari dalam hidup kita berada di dalam hadirat Tuhan itu. Make sure. Pastikan, saudara. That's why many young people fall in sin. Itulah banyak anak-anak muda, mereka jatuh di dalam dosa. Go slow. That's the reason many young people failure. Banyak anak-anak muda, mereka gagal dalam hidup. Because they are coming to the church as your viewers. And after from Monday to Saturday, they don't live in the presence of Ya, God. karena mereka datang ke gereja hanya sebagai pendengar saja. Tetapi dari Senin sampai dengan Sabtu, mereka tidak menghidupi firman Tuhan itu. The Holy Spirit is not looking for a hotel. Bahwa di sini Roh Kudus itu tidak mencari sebuah hotel. My body, Bahwa tubuh kita ini, okay, touch your body, come on. ya mari sentuh ya. Sentuh dada kita, katakan. Your body Ya, tubuh kita, is not a hotel room for ya God. ini bukanlah kamar hotel buat Tuhan. Do you know what is hotel? Ya, saudara tahu kan hotel? Only live 1 day, 2 days and then Ya, go. hotel hanya untuk sementara, tinggal sementara, 1-2 hari kemudian pergi. Right? Benar kan ya? Your hotel is not your room. Ya, bahwa ruangan. Your body is not your room. Ya, jadi tubuh kita ini bukan Oyo ya, hotel Oyo itu ya, Oyo room. Nowadays, many Christians allow Jesus only Oyo contract, only 2 hours. In the church, allow Jesus. Yeah. And after you go, Jesus is no more permitted, Ya, only next Sunday. Banyak orang Kristen ya yang menjadikan tubuh ini sebagai Oyo ya, Oyo, hotel Oyo ya, yang hanya mengizinkan Tuhan itu tinggal hanya selama 2 jam. Kemudian sesudahnya 2 jam, ya terserah aja suka-suka Tuhan mau pergi. Christians, Ya, orang-orang Kristen, wake up. mari kita mau bangun. God is not looking for Oyo room. God is looking for own house. He want to live inside of you every day, every time, every minute, and every microseconds of your life. Ya, bahwa Tuhan itu tidak menginginkan ya Oyo, hotel Oyo yang ada di hati kita di dalam tubuh kita ini. Tetapi dia menginginkan tempat yang kekal. Untuk dia dapat berdiam di sana untuk selama-lamanya. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik.
Let me tell you this one. Saya mau katakan kepadamu saudara, The day is coming. bahwa hari itu sudah semakin dekat. The day is coming. Hari Tuhan itu sudah semakin dekat. We may be acting like a good Christians. Mungkin kita saat ini berakting seperti orang Kristen yang baik. But one day, Tetapi satu waktu nanti, all our action will have a full stop. bahwa tindakan kita itu semua akan berhenti. Many Christians are acting like a Christians. Bahwa banyak orang Kristen berakting seperti sungguh-sungguh seperti orang Kristen. God is not looking for actors and actresses. Bahwa Tuhan di sini tidak mencari aktor dan aktris yang Hello. pintar berakting. God is looking for the children of God. Bahwa Tuhan di sini mencari anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh datang kepadanya. God is looking for the lamb. Wherever God is want to lead you, God is looking for the people who humbly follow God till the end of your Ya, bahwa life. dia mencari domba-dombanya yang mau mendengarkan suaranya sehingga dia dapat memimpin domba-dombanya. Can we all stand up right now on our feet? Ya, mari saudara kita semua bangkit berdiri. And we are going to pray today. Dan kita akan berdoa hari ini. This is going to be an important prayer. Bahwa ini adalah doa yang penting bagi kita. That where you are now. Jadi di mana engkau berada saat ini saudaraku? Where you are now. Di mana engkau berada saat ini? Are you in the desert? Apakah saat ini engkau berada di padang gurun yang mematikan itu? Are you struggling? Atau engkau menghadapi masalah pergumulan hebat Are you dalam in hidupmu? fear? Atau engkau menghadapi suatu ketakutan besar? Are you struggling in your life? Apakah engkau mengalami pergumulan hebat dalam hidupmu? Is there a big question about your future? Ataukah engkau memiliki pertanyaan yang besar tentang masa depanmu? Come on, let's give God a big room to Him to live inside of us. Mari kita berikan ruangan yang terbesar itu di hati kita, di hidup kita bagi Tuhan. Sehingga dia dapat berdiam dan tinggal di dalam hidup kita. May God live in our heart. Biarlah Tuhan dia yang berdiam di dalam hati kita. May God live inside of your life. Dan biarlah dia yang tinggal dan berdiam di dalam hidup kita ini. Not in hourly basis. Tidak hanya berdasarkan suka-sukanya kita saja. But let Him live forever and ever. Tetapi biarkan Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup kita untuk selama-lamanya. How many people are here ready to open your heart and give your life to Jesus? Lord, You be the shepherd of my life. Berapa banyak di sini dari kita yang mau membuka hati kita dan kita undang Tuhan dan kita katakan, Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi gembalaku. I want you to be my shepherd, Lord. Dan Engkau katakan bahwa Tuhan, aku mau Engkau yang menjadi gembala di dalam hidupku. Don't be rebellion. Jangan menjadi orang-orang yang suka memberontak, saudara. Don't be disobedient. Jangan menjadi orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. The time is near. Bahwa waktu Tuhan itu sudah semakin dekat. The Lord is going to come back very soon. Bahwa Tuhan dia akan segera kembali. How long we are going to be under the control of the evil things? Berapa lama lagi kita mau biarkan diri kita ini di bawah kendali dari kuasa-kuasa kegelapan itu? How long we are going to be controlled by the power of sins? Berapa banyak lagi, berapa waktu lagi kita mau biarkan kita ini hidup di dalam dosa? How long we are going to be controlled by the people who are around us? Dan berapa lama lagi kita mau biarkan orang-orang yang ada di sekitar kita inilah yang mengendalikan hidup kita? How long we are going to listen to the people who don't even know about God? Berapa lama lagi kita mau mendengarkan orang-orang yang bahkan mereka tidak mengenal siapa Allah yang sebenarnya itu? Are you ready to listen to the voice of God from today? Apakah engkau saudaraku siap untuk mendengarkan suara Tuhan hari ini? God is preparing you to walk through the desert so that you will learn how good is our God. Bahwa Tuhan sedang mempersiapkan diri kita untuk kita diizinkan boleh masuk di padang gurun yang mematikan itu. Hanya untuk menunjukkan betapa baiknya Dia di dalam hidup kita. My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku di dalam Tuhan, I want you to go back home with a great hope in your heart. saya rindu engkau pulang kembali ke rumahmu dengan membawa harapan yang besar itu. Don't fear anymore. Jangan pernah takut lagi menghadapi situasi. He is ready to be your shepherd. Bahwa Tuhan dia siap untuk selalu menjadi gembalamu. If He is your shepherd, Kalau Tuhan yang adalah gembalamu, you will reach En-Gedi. engkau akan mencapai secara pasti En-Gedimu. And in the Bible, in book of Psalms 23, the last word we see, the goodness and mercy will follow me. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur pasal 23 di ayat yang terakhir, bahwa kebaikan kebajikanmu lah yang akan selalu mengikuti aku. Let me tell you, Saya mau katakan umat Tuhan, I prophesy over your family. saya nubuatkan kepada keluargamu,
I prophesy over you. Saya nubuatkan atas hidupmu. I prophesy over your education. Dan saya nubuatkan atas pendidikanmu. I prophesy over your business. Dan saya nubuatkan atas usahamu. I prophesy over every bankrupt situation. Dan saya nubuatkan atas semua usaha-usahamu yang sudah bangkrut itu. If the Lord is your shepherd, Kalau engkau jadikan Tuhan sebagai gembalamu, if you allow the Lord to be your shepherd, kalau engkau izinkan Tuhan yang menjadi gembalamu, I prophesy to you, saya nubuatkan kepadamu surely secara pasti the goodness and mercy will follow you. bahwa kebaikan dan kebajikan Tuhan itu akan mengikutimu seumur hidupmu. The goodness and mercy will follow you. Bahwa kebaikan dan kebajikan Tuhan itu akan mengikutimu. The goodness and mercy will follow your children. Belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan itu akan mengikuti anak-anakmu. Give your life to Jesus this morning. Mari berikan hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini. There is no more time. Tidak ada waktu lagi. There is no more time. Tidak ada waktu lagi. We don't know that when we are going to die. Kita tidak tahu kapan waktunya ketika Tuhan tiba-tiba memanggil kita. The time is not in our hands. Bahwa waktu itu hidup kita ini bukan di tangan kita. The time it is in the hands of Jesus. Bahwa waktu hidup kita itu berada di tangan Tuhan Yesus. Before He take away. Sebelum Dia mengambil waktu hidup kita itu. Before our time finish. Sebelum waktu hidup kita ini berakhir. Let our heart follow Jesus completely. Yeah. Completely. Not Yes. 99%, but 100%. Biarkan hati kita ini sepenuhnya mengikuti Tuhan. Bukan 99%, tetapi berikan 100% hati kita kepada Tuhan. Can you please raise your hands for a few minutes? Mari umat Tuhan, saya rindu saudara engkau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. If you want to follow Jesus, Jika engkau rindu sungguh-sungguh ingin ikut Tuhan Yesus, lift up your hands. angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan If Tuhan. Jesus wants to hold your hands, Kalau engkau rindu Tuhan memegang tanganmu, if Jesus wants to guide you, kalau engkau rindu Tuhan yang menuntun hidupmu, if anybody here in this room saying, Lord, Pastor Ben, I'm so tired of my life. siapapun yang berada di dalam ruangan ini, ketika engkau berkata, Pastor Ben, saya sudah merasa lelah dengan hidup saya. Pastor Ben, I'm so confused what I should do for the next level. Pastor, saya benar-benar bingung tentang apa yang harus saya lakukan di masa depan. If you are like that, please lift up your hands. Kalau engkau mengalami hal yang seperti itu, saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Not for me, Bukan untuk saya, saudara, but for you. tetapi bagi dirimu sendiri. Let God see your hands. Biarlah Tuhan melihat tanganmu yang terangkat itu di hadapannya. Maybe till today, Mungkin sampai hari ini you may be so rebellion. engkau menjadi orang-orang yang sangat memberontak kepada Tuhan. You did not allow God to catch your hands and walk with you. Engkau tidak mengizinkan Tuhan untuk menangkap hatimu, dan engkau tidak izinkan Tuhan berjalan bersama denganmu. Still you have a choice. Masih saja Tuhan memberikan kesempatan, pilihan itu di tanganmu. Still you have a great opportunity this morning. Masih ada kesempatan yang besar untuk kita pagi hari ini. Lift your hands and say, Jesus, hold my hands. Dan engkau masih memiliki kesempatan itu untuk engkau mengangkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, pegang tanganku. Hold my hands, Lord. Pegang tanganku, Tuhan. Let me walk with you. Biarlah aku berjalan bersama-sama dengan engkau. Let me walk with you. Biarlah aku berjalan bersama-sama dengan engkau. Let me walk with the trouble. Biarlah Tuhan aku berjalan, Tuhan melewati setiap pergumulanku. I don't see the trouble, but I just see your hands. Aku tidak melihat Tuhan setiap masalah atau pergumulanku lagi, tetapi aku hanya melihat tanganmu yang memegang tanganku. Come on, Jamaat. I want everybody. GBI Glow Fellowship Center. Lift up your hands. Yes. Mari umat Tuhan, jemaat GBI Glow Center Bali. Saya rindu melihat tangan-tangan saudara Lift up your terangkat di hands and hadapan begin to Tuhan. worship Jesus. Come on, Dan connect mari with kita mau Jesus. sembah Dia, sembah Tuhan. Yes, Lord. Come on, connect with God. Mari saat inilah waktunya kita Young people. terkoneksi dengan Tuhan. Young people, connect with God. Mari anak-anak muda, saya rindu mengajak engkau. Mari kita terkoneksi dengan Tuhan. Children, connect with God. Anak-anak, mari kita terkoneksi dengan Tuhan. Berikan hatimu. May God be your shepherd. Biarlah Tuhan Dia yang menjadi gembalamu. Yes. May God hold your hands. Biarlah saat ini Tuhan yang memegang tanganmu. Yes. When He hold you, you will become stronger. Ketika Tuhan Dia yang memegang tanganmu, engkau akan dijadikannya orang-orang yang kuat. Oh Jesus. Come on, lift up your hands and worship Jesus. Yes, Lord. Mari angkat tanganmu umat Tuhan di hadapannya. Oh, Angkat hallelujah. tanganmu dan sembah Dia. Menurut apapun bahasa yang engkau mudah mengerti,
Katakan kepada Tuhan. Yes. Don't be silent. Don't be silent. Jangan Pray, hanya pray. diam saja. Inilah waktunya kita berdoa. Berkata-kata kepada Tuhan, bukan mulutmu. Don't be shy. Jangan malu. My brother, Saudara-saudariku, maybe this Sunday will be the last opportunity for you. mungkin hari Minggu ini adalah hari terakhir, kesempatan terakhir bagimu. Come on, decide to hold the hands of Jesus. Mari engkau mau pegang tangan Yesus. Dia siap Come on, keep memegang going, keep tanganmu. Yes, yes Lord. Haleluya. Receive the touch of God. Yes, terima kuasa Tuhan dinyatakan dalam Receive the hidupmu. touch of God. Terima sentuhan Tuhan, jamahan Tuhan. Terima. Yes Lord. Receive the touch of God. Yes, terima jamahan Tuhan. Haleluya. Yes. Call His name Jesus. Serukan nama itu, nama Yesus. Ya, buka mulutmu saudara. Call his Serukan name. nama itu, nama Yesus. Panggil namanya Yesus. Yes, thank you, Jesus. Makasih Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya, Yesus. Pegang kami Tuhan. Pegang kami Tuhan. Yes, Lord. Yes. Yes. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Jesus. Haleluya, Yesus. Kami serahkan Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Yes, I see something like this. Saya melihat seperti ini saudara. Most of you are going far from God. Banyak dari engkau jauh dari hadapan Tuhan. Yes. You have stopped praying for so long. Bahkan engkau sudah berhenti berdoa untuk waktu yang sangat lama. Once you were a prayer warrior. Dulunya engkau adalah pendoa syafaat Tuhan. But you are no more praying. Tetapi saat ini engkau tidak lagi berdoa. Once you were so much interested to do ministry. Dulunya engkau sangat bergairah melakukan pelayananmu. But now you have no more interest to do ministry. Tetapi sekarang engkau bahkan tidak tertarik melakukan pelayanan itu lagi. Why? Because you are going through wilderness and you are looking the problem and you stop to serve God. Mengapa saudara? Karena engkau memasuki padang gurun itu, engkau melihat kepada situasimu, tetapi engkau tidak bersandar kepada Tuhan. Itulah sebabnya engkau berhenti berdoa, engkau berhenti untuk melayani Dia. Stop seeing the situation. Berhenti melihat situasimu, Look Jesus. hanya pandanglah Yesus. Come on, lift your hands. Don't put your hands, lift your hands. Jangan turunkan tanganmu saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yes, Lord. The Lord is waiting to use you again. Bahwa Tuhan Dia menantikan kita untuk memakai engkau kembali saudaraku. Receive the touch of God now. Terima jamahan Tuhan saat ini, Dia mau kita kembali. Come on, I want musicians and the singers. Come on, lift your voice and praise Him. Come on, keep going. Come on. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kami mau kembali Tuhan. Come on, keep going, keep going. Mari umat Tuhan. Katakan kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami mau melihat hanya Let's kepadamu. receive the grace of God. Just follow me. Mari terima umat Tuhan, terima. Kasih karunia Tuhan itu dinyatakan dalam hidupmu saat ini. Yes. Yes. Come back, come back, come back. Kembalilah saudara-saudariku. Don't go far. Jangan pergi jauh dari Tuhan. Don't go far. Jangan pergi jauh dari Tuhan. Young people, don't go far. Anak-anak muda, kembalilah kepada Tuhan. As far you go far from God, the devil will hunt you. Kalau engkau semakin jauh dari hadapan Tuhan, iblis itu sangat mudah untuk mengejar dan memburumu. The devil will completely destroy the purpose of your life.
bahwa secara pasti iblis itu yang akan menghancurkan setiap rencana-rencana Tuhan dalam hidupmu. Come on, keep going, keep going. Mari anak-anak muda, kembalilah kepada Tuhan, kembali. Come back to Jesus. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. He wants to use you. Bahwa Tuhan, Dia rindu untuk memakai engkau kembali. Haleluya. Come on, hit it. Mari umat Tuhan, naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Komitmen, dengan pujian ini kita berkomitmen Come on, kembali lift your kepada hands Tuhan. and sing. Yes. Hallelujah. Jesus. Come on, lift your hands and sing hallelujah. Yes. Jesus, we bless this Giving Glow Fellowship Center Bali in the name of Jesus. Ya Bapak memberkati Tuhan semua jemaat GBI Glow Center Bali di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. For the last time, for the last time. Untuk terakhir kalinya sekali lagi umat Tuhan, naikkan pujian ini. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. And then we would like to express our gratitude for Pastor Ben Henny Graf and Mrs. Helena. Once again, thank you very much. God bless you. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan bagi petugas persembahan, silakan. Mari kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat siang harinya Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk pemeliharaanmu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kau memberkati kesehatan kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Tuhan, sekiranya persembahan kami boleh berkenan padamu ya Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi yang sudah menerima persembahan boleh bangkit berdiri. Every praise is to our God. Everyone worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Everyone worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God by
every praise is to our God. Amin. Baik, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja seminggu ke depan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku, Kaulah alasanku, Tuhan, Kaulah alasanku hidup. Saudara diberkati Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Thank you Pastor Ben for your ministry in this church. So nice and beautiful. I hope God always be with you and your wife in your ministry while in Bali and everywhere else. And for sure that God is our shepherd all the time. Thank you for that. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kasih kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan. Kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Engkau adalah gembalaku. Engkau adalah kekuatanku Tuhan. Firman-Mu berkata, serahkanlah segala sesuatu kepadamu Tuhan. Maka Engkau akan bertindak. Semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Tuhan. Tuhan akan beri kelegaan. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah ditaburkan. Dan kami percaya hambanya Pastor Ben dan Ibu selalu dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Niat-niat orang jahat. Apapun juga Tuhan. Dalam ministrinya, dalam pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu berserta dengan mereka. Dan juga untuk setiap jemaat yang hadir, kami percaya Tuhan telah melawat setiap pribadi lepas pribadi dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan mereka akan menjadikan Engkau sebagai gembala satu-satunya dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak atas segala kasih kebaikan-Mu. Dan kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan, dalam kasih penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, niat orang jahat. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga Tuhan jauhkan daripada mereka. Dan mereka akan kembali minggu depan bersama-sama untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara, Tuhan sudah sangat baik dalam hidup kita. Dia mau menjadikan dirinya gembala dalam hidup kita, saudara. Kita adalah domba-dombanya. Oleh karena itu, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan menyertaimu. Tuhan yang akan membelamu. Tuhan yang akan selalu menolongmu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia. Dan damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupku. Dan pada akhirnya Tuhan akan membuat segala sesuatu yang terjadi berhasil oleh karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya.
Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.